Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Sirfitri Romaida dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Secara spesifik kita akan belajar tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Jangan lupa disimak ya. Oke, struktur teks berita itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah kepala berita atau lead. Yang kedua adalah tubuh berita atau body. Dan yang ketiga adalah ekor berita. Berikut peta piramida struktur teks berita. Setelah judul berita, kita akan menemukan kepala berita atau bisa kita dengar istilah lead news. Biasanya di dalam struktur teks bagian kepala berita ini mengandung informasi tentang pertanyaan apa, kapan, siapa, dan di mana. Dan biasanya kepala berita ini ada di paragraf awal. Jadi pada kepala berita ini akan ada informasi yang sangat penting yang akan diketahui oleh pembaca berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Selanjutnya, tubuh berita. Nah, pada tubuh berita ini biasanya ada di paragraf setelah kepala berita dan biasanya menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Maksudnya adalah pada tubuh berita ini kita akan tahu apa penyebab dan kronologis dari suatu kejadian tersebut. Dan terakhir adalah ekor berita. Pada ekor berita ini biasanya ada di paragraf akhir setelah kepala dan tubuh berita. Pada ekor berita menjelaskan informasi tambahan terkait suatu kejadian dan sifatnya tidak terlalu penting. Jadi, kalau misalnya kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi atau membaca keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, yaitu kepala dan tubuh berita, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Sehingga pada ekor berita ini sebenarnya sifatnya tidak terlalu penting dan hanya sebatas informasi tambahan mengenai kejadian tersebut. Berikut saya beri contoh mengenai kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Bisa disimak dan dibaca ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita.
Ada berapa sih kaidah kebahasan teks berita? Kaidah kebahasan teks berita ada 6. Yang pertama kata baku, yang kedua kalimat langsung, yang ketiga konjungsi bahwa, yang keempat konjungsi temporal dan kronologis, yang kelima keterangan waktu, dan yang keenam adalah kata kerja mental. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita seringkali salah menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu bukan kata baku, ya. Nah, ini saya beri contoh, sedikit contoh tentang kata baku dan kata yang tidak baku. Yang kedua adalah kalimat langsung, yaitu kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain, biasanya ditandai dengan tanda petik. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan penutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Berikut saya beri contohnya, bisa dibaca. Yang ketiga, konjungsi penerang bahwa, berfungsi sebagai penerang suatu kejadian di dalam kalimat. Berikut contohnya, bisa dibaca juga ya. Yang keempat, konjungsi temporal dan kronologis, yaitu kata hubung yang berkaitan dengan waktu dan rentetan peristiwa. Contohnya, sejak, saat itu, lalu, kemudian, setelah, akhirnya, dan lain-lain. Bisa dibaca juga contohnya. Kelima, keterangan waktu, yaitu kata yang berupa kata keterangan waktu. Nah, untuk keterangan waktu itu berbeda dengan konjungsi temporal, ya. Karena kalau keterangan waktu ini sifatnya adalah katanya, kalau konjungsi yaitu kata hubungnya. Nah, ini contohnya sekarang, hari ini, kemarin, Senin pagi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan pemikiran atau hasil pemikiran. Contohnya, terpaksa, memperkirakan, memikirkan, memprediksi, dan lain-lain. Nah, biasanya kata kerja mental ini juga bisa berkaitan dengan kata sifat. Misal, merasa, menyayangkan, terharu, prihatin, dan lain-lain. Oke, sekian dulu ya penjelasan kali ini tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasan teks berita. Semoga apa yang saya tayangkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan nanti kita akan berjumpa kembali ya. Dah, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.